Tata ibadah Jumat Agung Bersahaja 10 April 2020 GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi. Ibadah Jumat Agung 10 April 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilakan jemaat mempersiapkan tempat persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui rekening Bank BCA nomor 5211771188 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayo. Sedangkan persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5211078899 atas nama Elizabeth Ranguli dan Shirley Dwiningsi, atau langsung diserahkan ke Sekretariat GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, Jalan Melati Indah, Blok AB nomor 5, Harapan Indah Bekasi, setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. Saat teduh. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Di ibadah Jumat Agung saat ini, 10 April 2020, kita mengenang kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Namun ibadah Jumat Agung saat ini tidak dalam bentuk adanya perjamuan kudus. Sebagai ganti perjamuan kudus dalam bentuk meja salib, keluarga dapat melaksanakan perjamuan kasih di rumah masing-masing sebagai wujud syukur atas pengorbanan Kristus. Bahkan bisa diperluas dalam bentuk saling berbagi kepada sesama dengan memberi persembahan kasih melalui rekening gereja sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Kiranya ibadah Jumat Agung yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalmu. Salib itu ku rangkul teguh, kita mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah kita merendahkan diri dalam penyesalan dan pembaharuan diri, kita berdoa ke hadirat-Nya. Demi cinta kasih-Mu, Engkau rela menempuh jalan derita, jalan salib. Engkau rela berkorban, tubuh-Mu tercabik, darah-Mu tercurah di atas kayu salib bagi tebusan dosa manusia. Demi cinta-Mu, kasih-Mu, Engkau sedia menyerahkan diri-Mu. Engkau membiarkan para prajurit menangkap dan membunuh-Mu. Semua itu Engkau lakukan demi kasih-Mu kepada kami. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengorbankan tubuh dan darah-Mu agar kami tetap bersatu dengan-Mu dalam satu tubuh. Tetapi kenyataannya dan terkadang kami justru rela merusak hidup dan kehidupan kami demi mencari kesenangan pribadi tanpa lagi peduli akan kehendak-Mu dan sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, ajarlah dan mampukan kami meneladani kasih-Mu kepada sesama kami. Sejenak saat teduh, berdoa pribadi lepas pribadi. Ya Yesus penebus, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Datanglah ke dalam hati kami,
dan jadilah pandu di jalan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kini kami sedia memberi diri diperbaharui oleh-Mu dan sedia memberikan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat untuk membantu sesama sebagai bukti kesediaan memikul salib dan mengikut Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan dan menghayati akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sejenak saat teduh. Mari kita saat teduh. Kita bermohon tuntunan Roh Kudus ketika kita akan membaca, merenungkan, menghayati firman Tuhan. Kita berdoa. Di ibadah Jumat Agung ini, ya Tuhan, kami beribadah menghadap kehadirat-Mu yang kudus, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Itulah yang memperingati tentang karya keselamatan-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kendati kami umat-Mu beribadah di rumah masing-masing, tidaklah berarti ibadah kami ini kehilangan makna bagi kami yang memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kini ya Tuhan, sejenak kami mau membaca Alkitab, merenungkan, menghayati akan firman-Mu yang mengetengahkan tentang Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari dosa. Roh Kudus memampukan kami, menuntun kami, sehingga yang pada akhirnya kami memahami makna karya keselamatan-Mu dari peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Berfirman Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Dipersilakan jemaat untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32 yang menyatakan, Yesus
dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan yang dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini situasi dunia, termasuk tentunya adalah Indonesia, mengalami bahaya pandemi COVID-19. Lalu secara khusus di Indonesia, pemerintah lewat seruannya, itulah melalui surat, mengantisipasi bahaya pandemi COVID-19 dengan ajakan social distancing. Itulah pembatasan sosial. Dan seruan dari pemerintah ini ditindaklanjuti oleh gereja-gereja Indonesia melalui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yang tentu termasuk adalah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, menindaklanjuti akan social distancing ini dengan suatu seruan atau ajakan beribadah di rumah masing-masing, yang tentunya dengan suatu panduan. Panduan itu adalah tata ibadah dengan khotbah-khotbah yang disiapkan oleh gereja. Selaku kita gereja di dalam PGI, secara khususnya dalam kaitan ibadah Jumat Agung dan Paskah, khususnya tentang perjamuan kudus, diserukan untuk ditunda sampai waktu meredanya COVID-19. Seruan itu tidak berarti kehilangan makna dari suatu ibadah Jumat Agung yang memperingati kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, kendati tanpa perjamuan kudus. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena disadari mengikuti perjamuan kudus di GPIB khususnya, perjamuan kudus itu adalah diikuti oleh seluruh warga Sidi,
jemaat yang telah ikrarkan janji. Dan disadari tidak semua warga Sidi Jemaat dapat mengakses yang namanya live streaming atau rekaman ibadah di Jumat Agung itu lewat YouTube. Padahal perjamuan kudus yang diharapkan seluruh atau segenap warga Sidi Jemaat untuk bisa ikut perjamuan kudus sesuai dengan ikrar janji mereka. Bila tidak bisa mengikuti perjamuan kudus karena fisik lemah atau sakit, maka tentunya pendeta selaku pelayan firman dan sakramen melayani warga jemaat yang sakit, baik itu di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Itu. Selanjutnya juga perjamuan kudus yang dipahami secara khususnya oleh Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, penetapan perjamuan kudus, undangan perjamuan kudus, ajakan makanlah dan minumlah, itu diucapkan oleh pendeta selaku pelayan firman dan sakramen, bukan oleh yang lain. Itu tatanan GPIB. Dan oleh karena itu bisa dimaklumi bila perjamuan kudus sesuai surat seruan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk ditunda sampai situasi tenang, sampai wabah COVID-19 mereda adalah tepat. Dan khususnya di GPIB Jemaat Harapan Indah, saya hanya menyerukan, saya hanya memberikan suatu sentuhan. Kenapa tidak di ibadah Jumat Agung ini kita ganti perjamuan kudus itu dengan jamuan kasih di rumah-rumah? Bersama Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara, adakan jamuan kasih sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang boleh bersyukur. Anugerah keselamatan dari peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu yang indah, Bapak Ibu Saudara, dalam kasih Tuhan. Ada di beberapa gereja lain mereka ganti dengan bentuk berbagi kepedulian kasih. Kenapa tidak di GPIB Jemaat Harapan Indah kita wujudkan berbagi peduli kasih, pelayanan diakoni kepada sesama? Indah. Bukankah ada suatu seruan dari majelis sinode, ada suatu seruan dari persekutuan gereja-gereja sekota di Bekasi ini? Ada 2 surat. Yang saya tahu ada 2 surat dari Majelis Sinode, dari PGIS. Mohon bantuannya kepada GPIB Jemaat Harapan Indah, kepada seluruh gereja-gereja. Bantu akan mereka dengan situasi, dengan kondisi yang sekarang ini, dengan virus corona. Sekarang kita harus perlu dukung, kita perlu bantu. Itulah yang namanya tim dokter, relawan, mereka yang melayani yang terpapar akibat virus corona. Kita nggak bisa diam selaku gereja yang mengatakan kami mau berbagi kasih, tapi mana realitanya? Mana kenyataannya? Bantu mereka. Bantu mereka yang perlu dibantu dengan situasi ekonomi yang saat ini sangat menurun sekali. Kita tahu bagaimana berita dengan situasi virus corona ini, ekonomi yang sangat menurun,
dan membawa dampak yang sangat besar. Di mana peranan gereja? Di mana? Apakah gereja tersentuh? Tidak. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Itu. Nah, jemaat dalam kasih Tuhan, saya dapat berita dari warga jemaat. Mereka sangat membutuhkan bantuan yang secara rutin tiap bulan dalam pelayanan diakoni kasih. Mana? Jangan di stop. Yakini Tuhan sumber segala berkat. Tuhan yang punya gereja ini akan menggerakkan kita semua dalam peduli kasih. Dan saya yakin jemaat GPIB Harapan Indah bisa dan sedia lakukan itu. Berbagi kasih di situasi seperti saat ini. Memang berbagi kasih, peduli kasih bukan yang mudah kalau dilihat dari sisi ekonomi jemaat yang saat ini. Tapi kalau itu dilihat dari sisi iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa kita lakukan. Bila Tuhan Yesus peduli dan wujudkan kasih-Nya kepada kita, mengapa kita tidak lanjuti kepedulian Yesus kepada kita? Yesus kan pernah berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Silakan aja baca di Matius 25 ayat 40. Mana pemahaman kita, mana tindakan kita dari Matius 25 ayat 40. Jadi ketika kita memperingati karya kasih pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa, kenapa tidak kita saling berbagi kasih? Lihat saja jemaat dalam kasih Tuhan, apa yang dituturkan oleh penulis Injil Lukas yang mengetengahkan tentang Simon Kirene yang baru datang dari luar kota. Ia bermaksud mau merayakan Paskah. Dia ditahan oleh tentara Romawi. Ia dipaksa oleh tentara Romawi pikul salib Yesus. Baca saja di ayat 26 dalam kaitan nats renungan kita, atau Matius 27 ayat 32, atau Markus 15 ayat 21. Apakah di situ Simon dari Kirene menolak tugas sebagai pengganti memikul salib yang dibawa oleh Yesus? Enggak ada penjelasan. Simon dari Kirene melakukan memikul salib Yesus. Memikul salib Yesus, apakah Simon itu karena terpaksa atau karena situasi yang tidak jelas, yang bagaimana? Yang jelas bahwa apa yang dituturkan oleh penulis Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Simon dari Kirene memikul salib. Itu saja. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ingat bahwa sesungguhnya kita sudah dianugerahkan berkat daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, baiklah kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Sebagai contoh, ini contoh saja. Apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saya, jemaat dalam kasih Tuhan, ketika saya akan memasuki masa emeritus pensiun,
bagaimana jemaat ini tersentuh mau memberikan persembahan di kotak persembahan di depan untuk saya dan keluarga saya dengan suatu harapan ketika saya memasuki masa emeritasi tidak mengalami suatu kesulitan. Itu sudah dilakukan oleh jemaat. Tetapi dengan konteks yang terjadi di saat ini COVID-19, mengapa saya menutup mata? Mengapa saya tidak tersentuh dengan apa yang terjadi saat ini? Banyak orang yang menjerit. Menjerit karena kesusahan, menjerit karena kesulitan, menjerit karena penderitaan mereka. Dan oleh karena itu perkenankan saya mau menyampaikan dalam khotbah saya ini dengan harapan kiranya 10% dari dana emeritus yang diperuntukkan kepada saya yang ada saat ini dipersembahkan untuk pelayanan peduli kasih, pelayanan diakon. Boleh buka nanti di warta jemaat. Di warta jemaat itu sampai saat ini, di hari Minggu kemarin tanggal 5 April, tercatat 92.517.846.30 rupiah. Itu saya catat. Jadi kalau itu 10% bisa diambil dari dana itu, berarti 9.200.000 lebih. Atau genapkan saja 9.500.000 atau genapkan lagi 10 juta. Persembahkan itu untuk kepedulian kasih. Kenapa tidak? Kalau jemaat membuktikan peduli kasih terhadap saya, baiklah itu juga sebagai bukti peduli kasih untuk saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan sekali. Saya lagi membayangkan tidak hanya diri saya, tidak hanya membayangkan diri saya yang Tuhan sudah anugerahkan berkat, tapi saya sedang membayangkan diri Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan telah anugerahkan berkat. Mengapa tidak kita bisa menjadi alat berbagi kasih, berbagi peduli? Seperti Simon dari Kirene itu. Kendati barangkali ia karena terpaksa, karena ditahan, tapi yang jelas dia sedia jalankan. Itu Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Itu yang pertama yang boleh kita pahami. Ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, wujud kasih-Nya, maka mengapa tidak kita juga sekarang ini kita wujudkan peduli kasih itu. Sekali lagi saya katakan, mulai dari persembahan emeritus 10% dari dana yang sudah ada itu, yang sekarang ini tidak boleh tunggu. Sekarang sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam peduli kasih. Itu jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan nats renungan kita, mari kita lihat perjalanan Via Dolorosa dari Yesus selanjutnya. Di ayat 28, kita perhatikan di ayat 28, bagaimana Yesus tegur para perempuan dengan ungkapan, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku." Itu. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Ini sentuhan untuk kita.
Apa makna dari ungkapan Yesus? Ungkapan Yesus mau ingatkan mereka tidak meratap apa yang diderita oleh Yesus. Yesus menderita untuk menyelamatkan. Yesus menderita karena peduli kasih. Kita harus bersyukur peduli kasih daripada Yesus. Selamatkan kita dari dosa dan maut. Tapi sekarang kita mau disentuh. Ayo koreksi diri. Mari kita meratap akan diri kita. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita harus lakukan? Ini suatu sentuhan kepada kita, apa yang menjadikan ungkapan Yesus kepada perempuan di Yerusalem. Dan ungkapan ini juga adalah, mari kita renungkan untuk diri kita. Kita harus menyadari siapa sebenarnya kita. Bukankah Tuhan itu sangat baik? Bukankah Tuhan itu sangat mengasihi kita? Bebaskan kita dari belenggu dosa. Bukankah Tuhan itu adalah memberikan anugerah dan berkat? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita responi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan perbuat kepada kita? Mari kita koreksi. Tuhan damba. Kita boleh menjadi alat yang bermakna bagi pekerjaan kemuliaan-Nya. Itulah peduli kasih. Apa yang kita lakukan, peduli kasih itu kita mau menjadi berkat bagi orang lain, bukan dengan maksud kita mau membayar keselamatan, tidak. Atau karena ada motivasi kepentingan atau motivasi lain, tidak. Tapi karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Untuk kita bisa berbagi peduli kasih. Mari kita koreksi. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita persembahkan bagi pekerjaan kemuliaan Tuhan. Ini yang kedua. Perempuan dari Yerusalem disentuh untuk koreksi diri. Sekarang kita pun disentuh untuk koreksi diri ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Apa yang sudah dilakukan oleh kita, oleh GPIB Jemaat Harapan Indah. Ketiga, kita lihat lebih lanjut di ayatnya 32 ya. 32. Di situ dituturkan ada 2 orang penjahat yang dihukum mati bersama dengan Yesus. Itu di ayat 32. Lalu kita tentu sudah tahu kisah dari 2 orang penjahat yang disalib bersama Yesus. Yang pertama adalah menantang dan menghujat Yesus dengan berkata, buka itu di ayat 39. Di situ kan dikatakan, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Itu yang pertama kepada orang pertama penjahat. Yang kedua, kepada orang kedua, Yesus ingatkan. Si penjahat kedua mengatakan, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, apa jawaban Yesus terhadap penjahat itu? Secara khususnya kepada penjahat yang sedia bertobat. Di situ dikatakan di ayat 43, sesungguhnya hari ini juga engkau berada bersama dengan aku di sorga. Itu ayat 43. Nah, kita di dalam mengarungi perjalanan hidup ini ibarat seperti 2 orang penjahat tadi. Tentu dengan situasi apa yang kita alami, baiklah kita belajar dan berlaku seperti penjahat yang kedua, yang sadar diri adalah rapuh. Mohon kepada Tuhan. Itu. Mohon pertolongan Tuhan, kami ini rapuh ya Tuhan, yang kadang-kala kami hanya memikirkan diri kami, kepentingan diri kami. Ketimbang kami memikirkan akan orang lain. Sekarang kita mau disentuh di situ.
Jadi ketika hari ini kita kembali memperingati peristiwa Yesus yang menderita, yang mengalami Dolorosa, itu kita harus garis bawahi. Apa yang dijalani oleh Yesus itu adalah menindaklanjuti apa yang menjadi rencana Bapa sebagai wujud kasih untuk selamatkan kita dari belenggu dosa. Dengan bebaskan kita dari belenggu dosa, mari kita sambut dengan ungkapan syukur. Mari kita sedia sebagai pelaku kasih yang saling berbagi. Sebagaimana Yesus yang peduli kasih dan kepeduliannya yaitu menyelamatkan kita dari dosa. Selamat memperingati Jumat Agung dan selamat berbagi dalam peduli kasih bagi sesama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, kita masing-masing berkata dengan ungkapan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Di ibadah Jumat Agung ini, ya Tuhan, kami disentuh oleh firman-Mu. Dan sentuhan firman-Mu ingatkan kepada kami Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota di kayu salib adalah untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Itu adalah wujud daripada kasih Tuhan.
Dan oleh karena itu, ya Tuhan, kami hanya bermohon kepadamu, mampukan kami boleh meneruskan suatu berita tentang kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Dan mampukan kami di dalam arungi hidup dan kehidupan ini, hidup di dalam peduli kasih. Di dalam kaitan itu, ya Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami mau bermohon kepadamu dengan situasi apa yang terjadi di dunia ini termasuk di Indonesia dengan virus corona COVID-19. Tentunya dunia lewat pemerintahan masing-masing dari dunia ini termasuk Indonesia berupaya, ya Tuhan, bagaimana memerangi virus COVID-19 ini, ya Tuhan. Tuntunan Tuhan apa yang dipijaki oleh pemerintah secara khusus di negeri kami ini. Serta berkati, ya Tuhan, untuk Tentara Nasional Indonesia, untuk Polri, untuk dokter, untuk suster, untuk relawan-relawan yang bertugas dalam kaitan merawat pasien yang positif COVID-19. Dambahan dan pengharapan adalah kepulihan kesehatan. Kami serahkan dalam tuntunan Tuhan bagi mereka yang, ya Tuhan, yang merawat para pasien yang mengalami positif COVID-19. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami suatu kedukacitaan karena virus corona, Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh hibur akan mereka. Penyertaan Tuhan juga untuk mereka. Mereka boleh memiliki suatu semangat, ya Tuhan. Lalu, ya Tuhan, kami juga mau bermohon kepadamu untuk mereka yang mengalami penderitaan, kesusahan, apalagi dalam kaitan ekonomi, dampak dari virus corona, ya Tuhan. Biarlah, ya Tuhan, kami sesama boleh ketergerakkan hati di dalam peduli kasih, ya Tuhan, untuk mau membantu, untuk mau menolong mereka, ya Tuhan. Dan biarlah bantuan-bantuan itu benar-benar tersalurkan kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan, ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang termasuk di dalamnya adalah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Di GPB ada Satgas COVID-19 yang secara sinodal. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergabung di dalam Satgas COVID-19 secara sinodal. Bantuan-bantuan yang tentunya semua gereja, khususnya GPB, disentuh untuk peduli kasih. Dan biarlah juga GPB Jemaat Harapan Indah, ya Tuhan, boleh tersentuh di dalam peduli kasih, memberikan bantuan. Bukan hanya berkaitan apa yang dilakukan oleh GPIB berkaitan COVID-19, tapi juga oleh persekutuan gereja-gereja yang ada di Bekasi ini. Kami pun disentuh untuk peduli kasih untuk itu. Tuhan tuntun, ya Tuhan. Dan biarlah peduli kasih itu boleh benar-benar tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Warga jemaat-Mu, ya Tuhan, secara khususnya GPB Jemaat Harapan Indah. Saudara-saudara kami, ya Tuhan, yang mengalami suatu kedukacitaan karena salah satu keluarga mereka
Karena peristiwa COVID-19 telah kembali kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan hibur. Kami tidak sebutkan itu satu persatu ya Tuhan. Kan keluarga-keluarga yang mengalami kedukacitaan, Tuhan tahu. Tuhan tahu bagaimana pergumulan mereka, penderitaan mereka. Sertai berkati ya Tuhan, tuntunan Tuhan untuk mereka. Kami boleh meyakini, karena hidup dan kehidupan adalah di dalam Tuhan, mereka memiliki semangat ya Tuhan, di dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk beberapa warga jemaat penerima diakoni ya Tuhan, biarlah kami punya atensi, punya perhatian untuk saudara-saudara kami sebagai penerima diakoni ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, warga jemaat GPIB Harapan Indah ini, Engkau sudah anugerahkan berbagai berkat, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga. Kami boleh ya Tuhan menjadikan saluran berkat dalam peduli kasih ya Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk itu. Berkati ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat ya Tuhan. Penyertaan Tuhan untuk mereka. Yang tentu kami semua meresponi seruan pemerintah, seruan gereja untuk berada di rumah masing-masing, dan oleh karena itulah ya Tuhan, di ibadah Jumat Agung ini kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mau memahami, memaknai Yesus Kristus yang mati di bukit Golgota, kendati tanpa ada perjamuan kudus. Tetapi ada yang lebih penting ya Tuhan, bagaimana kami ya Tuhan yang boleh mengucap syukur karya keselamatan dalam Yesus Kristus yang mati di bukit Golgota itu. Tetapi kami juga boleh meresponi wujud dari kasih sayang Tuhan lewat peduli kasih. Serta berkati ya Tuhan akan jemaat-Mu ini. Tuntunan Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, serta berkati ya Tuhan. Dan kami juga boleh mengucap syukur dengan berbagai hal yang Tuhan anugerahkan. Ulang tahun pribadi lepas pribadi, ulang tahun perkawinan, dan beragam iya Tuhan. Dan tentunya apa yang Tuhan nyatakan itu, ketika kami mengatakan kami boleh mengucap syukur, mampukan hidup dan kehidupan kami adalah hidup bermakna, menjadikan saluran berkat ya Tuhan. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta berkati untuk PHMJ masa bakti 2017 sampai 2020, dan sudah terlaksana pemilihan untuk PHMJ masa bakti 2020-2022. Namun sesuai dengan tatanan GPIB yang tentunya untuk PHMJ masa bakti 2020-2022 belum bisa melaksanakan aktivitas sampai pada saat surat keputusan Majelis Sinode. Serta berkati ya Tuhan proses yang sedang diproses, dan pada akhirnya keluarlah surat keputusan tersebut. Dan Tuhan serta berkati kebersamaan selama ini ya Tuhan, PMJ masa bakti 2017-2020 yang tentu akan berjalan bersama dengan PMJ masa bakti 2020-2022, berjalan bersama dengan seluruh para presbiter, berjalan bersama dengan seluruh unit-unit misioner, berjalan bersama dengan seluruh warga jemaat ya Tuhan. Dan di hari Minggu adalah merupakan hari kebangkitan Kristus. Tuhan juga serta berkati persiapan-persiapan kami dalam kaitan mempersiapkan ibadah Paskah. Tuhan tuntun berkaitan ibadah juga yang akan dilangsungkan di rumah kami masing-masing. Biarlah semua berjalan dengan baik dan kami boleh sambut sukacita Paskah itu,
Kami sambut kemenangan Kristus yang memenangkan akan kami, dan kami tentunya juga akan memenangkan akan banyak orang. Itulah mereka sukacita ya Tuhan. Syukur kami ya Tuhan, Tuhan sudah tuntun ibadah Jumat Agung ini, Tuhan sudah sertai berkati diaken penatua bertugas, Tuhan sudah tuntun juga merekam akan ibadah ini yang akan disajikan. Itulah di Jumat Agung ini ya Tuhan. Sertai berkati ya Tuhan untuk kami masing-masing. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati pribadi kami, keluarga kami, pelayanan kami, semuanya biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Inilah berbagai suatu ungkapan syukur, ungkapan permohonan, ungkapan pengharapan kami. Di dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berilah persembahan syukur dengan sukacita dan pujilah nama Tuhan. Bagiku yang
Jemaat, mari kita berdiri. Kita berdoa. Terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau tebus dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami memberi persembahan ini bukan karena Engkau berkekurangan, kami memberi bukan karena Tuhan membutuhkan. Apa yang kami berikan sesungguhnya adalah berkat Tuhan, dan oleh karena itu jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih kami. Amin. Jemaat silahkan duduk. Warta Jemaat tanggal 10 April 2020 jam 9. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jonalin Tambunan yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih kepada pemain musik dan kantoria yang telah melayani pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan ibadah syukur Jumat Agung kepada seluruh jemaat GPIB Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah syukur Jumat Agung tidak dilaksanakan perjamuan kudus seperti yang dilaksanakan Bapak Pendeta dan ditunda sampai situasi COVID-19 reda. Ibadah Paskah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 jam 9 di rumah masing-masing. Demikian warta jemaat pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan untuk berdiri. Di akhir ibadah ini firman Tuhan menyampaikan pesan kepada kita. Itulah dari 1 Petrus 2 ayat 21. Situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.